فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Syukur secara lisan maupun syukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah hari ini berikan kepada kita semuanya untuk berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu, marilah kita pergunakan nikmat tersebut untuk menjadikan diri kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan tak lupa juga kita berikan salawat kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Kita mengucapkan salawat dan salam atas beliau bukan karena beliau membutuhkan doa keselamatan dari kita, tapi doa kesejahteraan dan keselamatan dalam salawat itu akan kembali kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa membaca salawat sekali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan salawat, yaitu berupa kesejahteraan dan keselamatan untuk orang yang bersalawat 10 kali balasannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu di hari Jumat yang penuh barokah ini, yuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah nilai yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya. Takwa bukan sekedar takut, tapi takwa itu kekuatan, semangat dan ikhlas kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalankan larangan atau menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti takwa sebenarnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah takwa.
Adapun tema khutbah pada kesempatan siang hari ini, kita akan mengangkat judul mengubah misi hidup dari yang main-main menjadi bukan main. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menggugah jiwa dari seorang ahli ibadah yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau termasuk keturunan orang yang terpandang. Ayahnya adalah seorang yang kaya raya pada saat itu. Beliau memiliki banyak pembantu, kendaraan, dan kemewahan. Dan semuanya apa yang bersifat duniawi ia punya. Ia terbiasa menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang hingga membuat dirinya lupa akan sebuah hakikat hidup ini. Untuk apa ia diciptakan di dunia ini? Maka pada suatu ketika Ibrahim bin Adham beserta para pengawalnya pergi berburu ke hutan. Di dalam hutan tak sengaja ia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran surah Al-Mu'min ayat 115. Para jemaah, ketika itu Ibrahim bin Adham ketika mendengarkan ayat tersebut di tengah hutan rimba, maka serasa bagaikan disambar petir. Ayat itu betul-betul menyentak beliau, menggugah kesadaran beliau betapa selama ini ia telah bermain-main dalam menjalani kehidupannya. Padahal hidup adalah pertaruhan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan kita bayar dengan kesengsaraan tak tertepi atau kebahagiaan yang tak tertandingi. Yakni ketika manusia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Sejak ayat Al-Mu'minun 115 diperdengarkan oleh Ibrahim bin Adham, maka ia tersadar, dan itulah awal beliau meniti hidup secara semestinya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ia mengetahui sejatinya hidup ini hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga saksi sejarah mencatat beliau sebagai ahli ibadah dan ahli ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya ayat ini seperti belum pernah diperdengarkan di zaman kita saat ini. Meski tidak terungkap kata, tetapi realitanya memberikan buktinya. Banyak manusia yang menganggap dan menjadikan hidupnya itu tak lebih dari iseng-iseng belaka dan main-main belaka senda gulau. Berpindah ya dari satu hiburan ke hiburan yang lain, berpindah dari satu kesenangan menuju kesenangan yang lain. Seakan-akan hanya untuk itulah mereka diciptakan. Itulah kebanyakan manusia hari ini. Para jemaah, ayat ini Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 menjadikan peringatan telak bagi siapapun yang tidak serius menjalani misi hidup yang sesungguhnya. Kata afahasibatum, maknanya maka apakah kamu mengira? Afahasibatum, Allah memulai dengan afahasibatum. Artinya apa? Kebanyakan manusia mengira kehidupan di dunia ini tidak ada mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak nantinya. Tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena sangkaan itu kebanyakan manusia menjadikan kehidupannya itu hanya bermain-main belaka, hanya untuk iseng belaka, dan mereka menganggap kita diciptakan ini hanya kebetulan. Inilah prasangka orang-orang ateis, orang liberal, ya, ataupun orang-orang yang berpikiran bahwa setelah mati di kehidupan dunia tidak ada kehidupan lagi. Ini adalah hal yang keliru para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira? Allah memberikan lagi kabar kepada kita,
dengan perihal mengira, ya, berprasangka. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di muka bumi ini? Akibat persangkaan itu, yang keliru itu, manusia jadi liar dalam menjalani hidup, berjalan tanpa panduan arah, terseok-seok dan tertatih di belantara kesesatan. Hanya ada 3 guide, ya, yang menunjuki mereka, orang-orang yang tersesat tadi. Guide artinya apa? Penunjuk arah, penunjuk jalan, yang mungkin akan mereka percaya untuk memandu jalan. Guide yang pertama adalah hawa nafsu. Kecenderungan mereka, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu, dia selalu berbuat dan berjalan sesuai dengan petunjuk nafsunya. Apa yang diingin nafsu, itulah yang ia lakukan. Kemana arah nafsu, ke situ pula dia akan berjalan. Padahal nafsu itu cenderung berjalan miring dan bengkok, dan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Dan firman Allah juga dalam Quran bahwa nafsu itu cenderung kepada perbuatan yang buruk. Maka hari ini mari kita kendalikan nafsu kita. Kalau untuk menghilangkannya, tidak ada manusia yang sanggup menghilangkan nafsu. Karena nafsu itu sudah menjadi qadarullah, ya, menjadi sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Mari kita kekang nafsu kita agar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Guide yang kedua, setelah nafsu ada setan. Bisikan setan yang selalu membisikkan was-was dalam dada-dada manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan was-was ke dalam dada manusia. Ketika seorang tidak secara aktif mencari petunjuk Sang Pencipta dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, setan menawarkan peta perjalanan yang keliru. Ia pun dengan mudah menurut, sebab dia memang tidak mempunyai kompas yang bisa menentukan arah perjalanan. Kompas kita adalah Rasulullah SAW meninggalkan 2 wasiat yang apabila kata Rasulullah berpegang dengan keduanya, maka ia akan selamat baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, inilah 2 kompas, ya, yang harus kita ikuti selama kita hidup di dunia ini. Kompas inilah yang akan menentukan arah dan perjalanan kita. Sementara peta yang disodorkan setan itu menggiringnya menuju neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu uduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni nar, penghuni neraka yang menyala-nyala. Kelak, ya, setan akan berpidato di hadapan pengikutnya, dan pengikutnya akan berbantah-bantahan, saling tuduh-menuduh. Ya, maka hari ini jangan kita mengikuti, ya, bisikan-bisikan setan. Perbanyak dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Bertambah ilmu agama kita sehingga kita tahu talbil iblis itu lebih berbahaya, ya. Maka ayo kita isi kehidupan ini dengan memperdalam ilmu agama sehingga kita tahu bahwa bisikan setan itu akan menjerumus kepada kesesatan. Guide yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tradisi orang kebanyakan. Yang ia tahu bahwa kebenaran itu adalah apa yang dilakukan kebanyakan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang benar, dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Quran surah Al-An'am ayat 116. Nah, untuk itu bila memang, ya, kebanyakan orang melakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mari kita ikuti. Namun apabila bahkan melanggar sampai berbuat syirik, ya, kita ambil contoh di musim pandemi ini, salah satu cara menolak bala adalah dengan bersedekah, kata Rasulullah. Ya, insya Allah dengan sedekah wabah itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan orang ataupun melakukan ritual-ritual sesat, ya, dengan memberikan sesajen, memotong kepala kambing, lembu ataupun selainnya, dan diberikan kepada berhala atau setan. Inilah hal yang salah dan ini harus kita hindari.
Itulah para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu menciptakan manusia untuk tugas yang sangat agung, agar mereka beribadah kepadanya. Untuk misi itu masing-masing diberikan tenggang waktu yang sangat terbatas di dunia. Kelak mereka akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di dunia. Apakah mereka digunakan kesempatan sesuai dengan misi yang diemban atau sebaliknya? Para jemaah, lembaran catatan amal dipenuhi dengan aktivitas yang sama sekali tidak berhubung dengan apa yang diperintahkan. Di hari di mana mereka dinilai atas kinerja mereka di dunia, tak ada satu episode pun dari kehidupan manusia yang tersembunyi dari Allah. Bahkan semua tercatat dengan detail dan terperinci. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hari ini kita lakukan para jemaah, kelak kita akan baca. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan video yang hari ini kita melihat melalui HP atau melalui televisi, maka kelak kita akan melihat video kehidupan kita dari mulai kita balik sampai kita wafat. Sedetail mungkin, dari yang kecil sampai yang besar, tak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, "Aduhai, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di dalamnya." Para jemaah, sebelum peluang ini terlewatkan, hendaknya kita bangun motivasi, ya. Yang hari ini kita masih diberi kesempatan, mari kita membangun motivasi agar kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan kisah singkat di bawah ini membantu kita untuk membangkitkan semangat itu. Yaitu kisah suatu kali Fudail bin Iyad bertanya kepada seseorang yang sudah tua, berumur 60 tahun. Dia bertanya, "Wahai Bapak, berapakah umur Anda sekarang ini?" Bapak tua itu menjawab, 60 tahun. Langsung Fudail bin Iyad berkata lagi, "Kalau begitu selama 60 tahun itu Anda telah berjalan menuju perjumpaan dengan Allah, dan tak lama lagi perjalanan Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas Bapak tua itu mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ya, Fudail kembali bertanya, "Wahai Bapak, tahukah Anda apa makna kata-kata yang Anda ucapkan tadi, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun?" Kalau tahu Pak, kata Fudail bin Iyad, makna tersebut yaitu kepadanya pula bahwa diri Anda akan kembali kepada Allah, dan kepadanya pula akan kembali. Maka hendaknya kamu menyadari Pak, bahwa dirinya kelak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa menyadari dirinya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia juga tahu bahwa pasti dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya. Maka barang siapa mengetahui dirinya akan ditanya, hendaknya dia menyiapkan jawabannya. Para jemaah, kita hari ini masih hidup, ya. Kita hari ini masih diberikan kesempatan. Karena akhir-akhir ini para jemaah, di desa kita ataupun di desa tempat yang lainnya, setiap kali pagi setelah sholat subuh ataupun sholat fardu yang lainnya, kita sering mendengar si Fulan telah meninggal, si Fulana telah meninggal. Hari ini yang duduk kita di sini itu masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pergunakan kesempatan itu. Maka orang tua tadi bertanya, "Wahai Fudail bin Iyad, lantas dengan waktu yang 60 tahun terlewat kemarin, bagaimana cara aku memperbaikinya?" Maka Fudail bin Iyad memberikan jawaban, "Pak, pergunakan umur Anda yang tersisa ini untuk berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan memberi ampunan kepada Anda." Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita pergunakan, ya, yang hari ini kita umur 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih ada kesempatan. Perbaiki. Jangan kita lupa dengan hiruk pikuk dunia ini. Wabah yang Allah berikan hari ini sudah menjadi kehendak Allah, qadarullah. Walaupun ada misi manusia yang jahat untuk itu, tapi ingatlah, ini karena izin Allah. Kalau tidak izin Allah, maka tidak akan wabah seperti ini.
Nah, oleh karena itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bukanlah kehidupan yang sia-sia, yang hanya main-main belaka. Ada hari pembalasan, ada masa pertanggungjawaban. Yang jahat akan dibalas jahat, yang baik akan dibalas baik. Yang menyia-nyiakan hidup, bencanalah yang ia dapat. Dan yang menggunakan kehidupan dengan baik, dialah yang berhak mendapatkan keberuntungan. Kita berdoa para jemaah Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh barokah ini, semoga kita mampu mengubah hidup kita, ya, dari yang main-main menjadi bukan main. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.